Halo, kita bertemu lagi di Tag Ispan, tentunya kembali bersama saya Tiffany Raitama. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Di bulan Agustus ini, perayaan atau momentum peringatan kemerdekaan dimaknai dengan tidak hanya jiwa nasionalisme, tapi juga berbagai torehan prestasi dari anak bangsa Indonesia. Dan di Talk Ispan spesial kemerdekaan kali ini, saya kedatangan ada beberapa atlet yang berhasil menyumbangkan prestasi mengharumkan nama Indonesia di event kejuaraan luar negeri, dan juga ada seorang penyanyi yang selalu bisa menggetarkan jiwa kita ketika ia menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, yang pertama ada atlet panjat tebing. Pasti udah tahu dong siapa dia. Ya, beberapa waktu yang lalu dia baru saja menjuarai sebuah event internasional, dan beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu dia juga sempat meraih medali emas dalam Olimpiade. Kita simak ini dia profilnya. Dua medali emas menjadi persembahan istimewa atlet panjat tebing Fedrik Leonardo dan Desak Maderita dari kejuaraan dunia panjat tebing 2026 di Chamonix, Prancis pada bulan Juli lalu. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik unggul dari lawannya Giulia Randi dari Italia. Sedangkan Fedrik di babak final bersaing dengan juniornya Anta Shafirobi Alhilmi dengan catatan waktu 4,89 detik. Perolehan ini menjadi catatan perolehan medali emas kedua bagi Fedrik setelah pada 2023 atlet berusia 29 tahun itu menyabet medali emas di seri kejuaraan dunia di Amerika Serikat. Prestasi atlet asal Pontianak tersebut membuat Indonesia semakin punya taji di cabang olahraga panjat tebing tingkat dunia. Masih ingat jelas kesuksesan Fedrik menyumbangkan medali emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 lalu. Usai mengalahkan atlet asal China, Fedrik menjadi juara dengan catatan waktu 4,75 detik. Saking cepatnya, Fedrik bahkan sempat mendapat julukan Spider-Man loh. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil ya. 12 tahun berlatih, Fedrik menjadi salah satu atlet Indonesia yang kerap menjadi sorotan. Setelah menjadi peraih emas Olimpiade dan juara dunia panjat tebing, apalagi ya ambisi Fedrik? Ya, peraih medali emas di Olimpiade Paris tahun 2024, kemudian ada deretan prestasi sebelum dan yang paling baru di bulan Juli kemarin, medali emas pada seri kejuaraan dunia World Climbing Series di Chamonix, Prancis, menjadi kado spesial untuk peringatan HUT kemerdekaan RI di bulan Agustus tahun ini. Sudah hadir ada Fedrik Leonardo, Spider-Man, kita bilang ya. Kak Fedrik, apa kabar? Selamat ya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah kabar baik. Aduh, alhamdulillah, emas lagi. Jadi udah berapa banyak medalinya kayaknya sekarang? Kalau untuk World Cup udah 7 emas. Event World Cup. Oke. Iya. Udah nggak kehitung ya kalau dalam prestasi ya. Tapi kalau boleh di-share ke kita, apa sih yang dibawa kemarin di World Climbing Series di Prancis itu? Ikut di kelas yang mana? Kemudian perjalanannya gimana? Ya, jadi kalau kemarin kita bertanding, kalau untuk saya itu di nomor speed. Kita Indonesia ada bawa 2 nomor untuk lead dan juga speed climbing. Dan kemarin di Chamonix, alhamdulillah kita berprestasi, nggak cuma di nomor speed, tapi juga nomor lead. Ya, gitu. Bersama Desak Made juga. Bersama Desak ya. Made. Jadi Indonesia total ada 2 emas, 1 perak, 1 perak, perunggu untuk di 1. Chamonix kemarin. Luar biasa. Dari cabang olahraga panjat tebing. Tapi katanya, walaupun sudah mengikuti banyak sekali turnamen atau kejuaraan, kemudian peraih medali emas di Olimpiade Paris juga, yang baru ini punya pengalaman atau katanya rasanya beda di Chamonix ini. Apa? Kenapa? Apa yang membuat berbeda? Ya, yang buat berbeda kan sebenarnya saya bertanding dalam kondisi cedera gitu. Jadi pasca Olimpiade saya ya mengalami cedera jari di jari tengah di tangan kiri. Terus waktu persiapan buat keberangkatan World Cup di Madrid, itu H-2 saya juga jari saya itu ketarik gitu. Dan alhasil saya cedera kiri kanan nih, 2 jari. Kiri kanan? Jadi dari perjalanan World Cup Madrid
Krakow dan Chamonix saya benar-benar latihannya kurang optimal dan kurang maksimal, jadi nggak manjat gitu untuk beberapa waktu. Jadi cuma yang latihan fisik, terus yang mungkin beberapa kali ya coba-coba manjat aja, dan itu memang nggak ideal lah gitu untuk tahap persiapan gitu. Pernah ada di kondisi kayak gitu nggak sebelum-sebelumnya? Baru pertama kali itu. Oke, jadi itu yang membuat ini berbeda. Iya, berbeda. Tapi hasilnya sama, medali emas juga. Kok bisa ya? Saya juga nggak nyangka waktu itu, karena memang persiapan menurut saya pribadi memang agak minim dibanding teman-teman yang lain ya. Karena memang harus fokusnya recover. Kan dari 2004 ke 2026 kan lumayan tuh. Iya. Dan memang jarang sekali ada di podium. Dan akhirnya kemarin bertanding nggak tahu kenapa ya manjatnya enak aja gitu. Mungkin karena memang udah saking ini ya, kayak mungkin semangatnya karena memang pengen banget podium, udah 2 tahun memang kemarau kalau buat saya. Dan akhirnya ya alhamdulillah bisa kayak pecah telur lah gitu. Pecah telur ya. Manjatnya enak aja gitu Iya. katanya. Manjat yang enak tuh yang kayak gimana? Ya manjatnya tuh kayak enak aja gitu. Nggak kepikiran ini sakit atau kalau digas itu bakalan memperparah cedera atau kayak gimana gitu. Jadi memang kalau memang strateginya kita datang tanding tuh, kalau saya tuh lebih kayak ya udah ikut aja gitu, nggak masang ekspektasi buat podium atau gimana, tapi lebih ke fokus ke event gedenya gitu. Jadi ini cuman kayak Karena partisipasi. ini di turnamen dunia Turnamen ya, dunia. kejuaraan dunia ya. Oke, cedera kiri kanan. Sementara dua bagian ini kan yang paling diandal, ya selain kaki tentunya Iya. ya. Ini yang paling diandalkan untuk apa? Manjat. Kan. Sempet ngerasa nyerah nggak sih, atau kayak udahlah, atau nggak usah ikut aja, atau mungkin kayak ya udahlah gitu, kita ya semaksimal mungkin aja dengan kondisi yang kayak gini. Kalau nyerah sih enggak, tapi lebih kayak mengevaluasi sih. Mungkin ya nggak tahu dari saya recovery yang kurang, atau mungkin ya terlalu memaksakan, terlalu ambisius gitu kan, kalau pengen menang terus akhirnya jebol gitu. Jadi memang ini ya jadi pengalaman lah gitu, kalau untuk latihan keras tuh ya harus imbang juga dengan istirahatnya gitu, nggak bisa kita forsir diri kita itu, karena ya pasti ada resikonya gitu. Kita mikir ya latihan yang keras ya, karena tadi Kak Fredrik udah sampein, ngebayangin kalau juara dunia kemudian peraih medali emas di Olimpiade, latihannya justru sedikit agak lebih berkurang, ada adjustment gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya, atau justru nggak ada bedanya, lebih getol lagi, lebih keras lagi. Latihan atlet tuh gimana sih? Kalau saya pribadi sih mungkin kayaknya lebih sekarang nih lebih fokus ke beberapa titik gitu. Kalau dulu kan memang kita lebih ke fondasi, ke fundamental kayak fisik, terus juga teknik. Kalau sekarang kayak lebih ke teknik dah. Terus kayak lebih mempertajam apa ya istilahnya, kalau manjat kan kecepatan tuh kayak insting gitu. Insting dari start sampai finishing gitu. Jadi ya mungkin kalau yang di fase-fase saya udah mungkin lebih mempertajam sih. Tapi tetap latihan fisiknya juga ngimbangin gitu. Kalau latihan fisik tuh berapa kali dalam seminggu gitu, terus berapa jam? Kalau seminggu bisa 3-4 kali. 3-4. Berapa durasi? Kalau durasi absolutnya mungkin bisa 30 sampai 1 jam gitu. Tapi kalau relatif bisa 4 jam gitu. Jadi udah sama waktu istirahat gitu. Mulai latihan jam? Mulai latihan kalau sesi pagi jam 8 sampai jam 11. Kalau sesi sore itu jam 4 sampai jam 7 kurang biasanya. Itu Biasa, tiap hari ya, seminggu ada off ada, 2? Iya, ada 2 hari. Jadi 5 kali hari. seminggu. Itu buat atlet yang udah pernah dapat medali emas tetap aja begitu ya? Tetap. Coachnya tetap galak? Salah ya tetap dimarahin? Iya, kalau salah ya tetap lah, itu kan bagian daripada apa ya, sistem yang biar mendisiplinkan gitu lah teman-teman. Jadi nggak ada dispensasi mentang-mentang udah dapat emas? Ya enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Udah berapa lama sih menekuni panjat tebing? Saya lebih Sekarang kurang kan umur berapa? 29. Oke, 29. Dari umur? Saya mulai dari SMA sekitar 18 tahun, 17 tahun gitu. Ya udah 12 Mungkin tahun. 12 tahun. Itu ya. mulai diseriusinnya atau mulai coba-cobanya? Baru kenal waktu SMA itu. Oh, baru kenal pas Diseriusinnya SMA. ketika
ada apa ya, kayak dikasih kesempatan rekrutmen lah gitu untuk menjadi perwakilan Kota Pontianak untuk mengikuti kejuaraan level daerah waktu itu. Oke, apa yang bikin tertarik pertama kali? Atau mungkin kayak misalkan di satu sekolah kan kadang-kadang suka ada apa namanya? Wall climbing. Ada wall climbing-nya kan, kayak ngelihat temen atau orang lain gitu, kayaknya lucu juga ini atau gimana gitu. Jadi awal mulanya saya gabung di Sispala. Jadi waktu masuk SMA itu kan diwajibin nih minimal ada satu ekstrakurikuler. Dan akhirnya saya pilih salah satunya itu Sispala. Ini PA ya, pencinta alam? Pecinta alam, betul. Siswa pecinta PA, alam. oke. Waktu itu di Anak zaman sekarang relate nih ini PA. Terus. gabung di pecinta alam. Ya asik karena kegiatannya outdoor, kita sering kayak ke hutan, ke pantai, ke laut gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan outdoor kayak gitu. Terus satu ketika Sispala di salah satu SMA itu mengadakan event panjat tebing. Dan saya dikasih kesempatan sama pembina saya waktu itu untuk menjadi perwakilan Sispala gitu, untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dan akhirnya mulai latihan dan ya akhirnya berbaur sama komunitas-komunitas pemanjat waktu itu. Dan merasa asik, merasa nyaman, seru. Ya udah keterusan sampai. Itu pertama kali manjat? Atau mungkin dari kecil hobi manjat? Enggak, baru kenalnya itu, baru tahu Bener-bener ada olahraga karena panjat kan tebing. anak laki-laki, anak kecil kan ya apa manjat Oh kalau pohon. ya manjat pohonnya emang, cuman ya, kalau yang oke. panjat tebing ini Yang beneran itu? baru kali itu SMA. Oh, itu orang tua nggak shock ngelihat anaknya? Enggak sih, lebih kayak waktu itu ya memang agak khawatir ya karena kategori olahraga ekstrim ya sering berpesan ya hati-hati gitu. Dapat restu dari orang tua waktu Dapet. itu? Oh oke, dapat langsung? Enggak, awalnya kayak nggak tahu ini Sispala ini apa, manjat tebing ini nggak tahu, cuman sering ikut latihan fisik. Jadi mungkin kayak mikirnya kayak kelas kebugaran mungkin ya waktu itu ya. Jadi pas tahu manjat ya emang agak khawatir, dipesanin buat hati-hati. Jadi ketika pas udah ikut lomba dan bawa piala itu baru kayak oh, udah orang tua. Kalau dukung. atlet itu kan, jadi kita ini atlet cabang olahraga apapun ya. Kalau saya tuh bisa tarik kesimpulan disiplin, kemudian juga konsisten. Itu rata-rata atlet tuh pasti akan seperti itu kan. Termasuk yang mungkin membentuk Fedrik ini adalah kalau soal konsisten adalah walaupun ada kebakaran hutan tetap latihan. Iya. Benar? Benar. Oke, jangan dijawab dulu. Saya nggak tahu gimana gambarannya orang tetap latihan panjat tebing tapi di tengah kepulan asap. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama Talk Expand. Waktu itu memang agak dilema ya, mau milih kuliah atau manjat, karena manjat waktu itu nggak jelas prospeknya, karena kita cuma latihan tapi kesempatan buat berkompetisi itu sangat minim gitu. Kembali lagi di Talk Expand, masih bersama Fedrik Leonardo. Kak Fedrik, jadi kalau ngomong lanjutin soal konsistensi, gimana ceritanya orang bisa tetap latihan manjat tapi ada kepulan asap karhutla gitu? Itu kapan? Itu sekitar tahun 2014. Jadi persiapan buat prakualifikasi PON Jawa Barat waktu itu. Oh, itu di masa persiapan prakualifikasi justru? Betul. Jadi waktu itu saya dan beberapa teman tuh memang dapat kesempatan buat mewakili Kalimantan Barat buat event tersebut. Ya persiapannya pas banget, pas lagi kebakaran hutan. Jadi kita cuma punya waktu training center waktu itu sekitar 2-3 bulan. Dan itu kan waktunya sangat itu udah nggak ada pilihan lain lagi, memang harus begitu keadaannya gitu? Iya, Tetap karena latihan. memang latihannya di outdoor. Iya. Ya memang harus udah harus latihan kayak gitu udah. Ngep begitu. Ngep. Jadi memang waktu itu juga mata perih, terus nggak, jarak pandang itu bener-bener. Ya nggak mungkin pakai ini kan, pakai kacamata pelindung nggak mungkin. Pakai apa namanya, masker oksigen juga nggak mungkin. Iya, dan itu memang apa ya, susah ngelihat gitu. Jarak pandang terbatas, kemudian ya udaranya nggak sehat lah. Oke, tapi itu tetap berjalan, tetap dihadapi. Nggak, udah deh kayaknya nggak bisa nih gitu. Tetap jalan untuk kualifikasi PON-nya ya. Iya. Oke. Katanya juga pernah
jatuh bahkan pingsan. Iya. Iya. Kok bisa? Itu pas masih kecil atau apa? Iya, waktu masih kecil, masih SD sih ingat saya. Masih SD. Jadi Ah. kan rumah saya kan di dekat sungai gitu, Ah. jadi sering banget main ke sungai. Oh. Dan waktu itu memang saya tuh lagi nakal-nakal gitu, memang sering bikin Sekarang udah heboh. nggak nakal ya? Udah enggak, Oh enggak. udah fokus ke panjat soalnya. Ah. Jadi sering main sama teman di sungai, ya memang sering bikin heboh, saya sering jatuh gitu, pernah juga ketabrak, dan itu yang salah satu paling saya ingat sih, Ketabrak. Iya, tabrak motor, karena kan kalau main lari-larian kan kita memang nggak iya. lihat kiri kanan kadang gitu. Emang masa kecil seorang Fredrik tuh kayak gimana sih? Kalau dulu tuh kita sering main sama teman-teman gitu, main bola gitu sampai maghrib, Mm-mm. terus kayak berenang di sungai gitu. Mm-mm. Ya pokoknya kayak gitu lah, khas-khas bocah-bocah kampung gitu. Nah sekarang kan udah jadi apa namanya atlet besar gitu ya. Ketika kalau pulang ke Pontianak gitu, ada yang berbeda nggak? Berbeda. Orang-orang terhadap Fredrik, ini Oh Fredrik iya, tuh gini. Oh. ada yang berbeda. Sekarang kayak orang lebih kenal gitu. Kalau misal ketemu kayak Kak Fedri gitu. Jadi memang ya karena Olimpiade kemarin kali. Jadi banyak orang-orang di kota Pontianak itu yang kenal sama saya dan akhirnya pengen, Kak mau coba ikutan panjat tebing gitu. Jadi animo masyarakat tuh pengen panjat tebing tuh makin rame. Oke, jadi ini adalah putra asli Pontianak, Kalimantan Barat yang jadi inspirasi untuk orang-orang di Pontianak untuk bisa ngikutin jejaknya ya. Iya. Oke, menurut Fredrik apa sih yang menjadi kunci keberhasilan bisa sampai sebesar sekarang? Berarti kan 12 tahun ya, Iya. kurang lebih 11-12 tahun konsisten ada di panjat tebing ini. Pernah nggak ada momen gitu atau ada kepikiran kayak udah deh pindah haluan aja, kayak nggak cocok jadi atau nggak cocok sama olahraga ini gitu, coba olahraga yang lain kayak, atau misalkan kayaknya memang nggak cocok jadi atlet nih gitu. Pernah itu waktu awal-awal berkarir gitu di daerah, Masih di Pontianak? masih di Pontianak. Waktu itu memang agak dilema ya, mau milih kuliah atau manjat, karena manjat waktu itu nggak jelas prospeknya, karena kita cuma latihan tapi kesempatan buat berkompetisi itu sangat minim gitu. Jadi ya waktu itu sempet kayak putus asa lah, udah latihan setahun 2 tahun tapi memang karena sesuatu hal nggak bisa berangkat kompetisi, terus juga eventnya juga nggak jalan waktu itu, galaunya di situ. Dan akhirnya ya udahlah, pas ada kejuaraan nasional waktu itu, coba maksain diri berangkat dan memang hasilnya lumayan lah menurut saya untuk catatan pribadi itu, dan itu yang membuat saya kembali lagi ke panjat tebing gitu. Jadi sempat dari fase itu sempat vakum beberapa bulan, nggak ngapa-ngapain. Iya, sempat ada fokus ke vakum. sekolah ya. Ke kuliah Ke gitu. kuliah ya. Cita-cita jadi apa sih? Kalau dulu cita-citanya banyak banget dulu, kayak pengen jadi polisi, jadi tentara, terus jadi atlet bulu tangkis gitu. Atlet bulu tangkis. Atlet bola. Oh iya? Ya. Karena ya kan mungkin karena dipengaruhi sama ini kan. Ya anak-anak ya. Anak-anak, jadi dulu sih iya itu. Oh, cita-cita anak-anak laki-laki pada umumnya. Pada umumnya. Oke. Balik lagi 12 tahun, ini tentunya perjalanan yang panjang, didapat dari kerja keras, usaha yang tidak sia-sia, tapi pasti ada value-nya di sana. Apa kunci keberhasilannya menurut Fredrik bisa sampai di poin ini? Kalau menurut saya sih disiplin sama fokus. Ya karena disiplin tuh ya membuat kita menjadi seseorang gitu. Kita punya karakter itu karena disiplin. Kita bisa menjadi sesuatu karena disiplin. Ibaratnya itu tuh hal yang bisa membuat kita melakukan sesuatu tanpa alasan gitu. Bukan karena keinginan atau perasaan gitu. Kita melakukan sesuatu memang karena kita butuh melakukan tersebut. Jadi lebih kayak kita menciptakan kayak kondisi untuk kayak habit, kayak kayak kebiasaan. Kebiasaan. Nah, Oke. Setiap orang pasti punya perjalanan hidup kan yang beda-beda, perjalanan karir berbeda-beda. Tapi kebanyakan pernah ada di lowest point, ada di titik terendah gitu. Kalau Fredrik, kapan, gimana cara menghandle
ada di titik terendah itu? Lebih mengingat fokus sama tujuan aja sih kalau saya. Jadi pernah dulu saya digadang-gadang tuh bisa lolos Olimpik dengan cepat gitu. Maksudnya kan untuk lolos Olimpik kan butuh beberapa fase gitu. Ada yang fase dari World Championship, dari zona kontinental dan juga dari Olympic Qualifier Series. Dan memang ekspektasi orang-orang pada waktu itu saya bisa lolos cepet gitu, lolos duluan. Tapi pada kenyataannya enggak gitu. Karena memang persaingannya dan memang menurut saya waktu itu pressure-nya tinggi gitu. Karena waktu itu saya masih jadi pemecah rekor dan sebagai juara dunia peringkat 1. Pressure ya? Pressure. Jadi ya itu memang berat sih menurut saya ketika qualifier pertama itu saya nggak lolos dan harus latihan lagi. Terus zona kontinental nggak lolos lagi dan memang harus masih nunggu beberapa event lagi. Stres nggak tuh? Stres banget waktu itu. Stres banget? Stres banget. Ya kalau jujur stres banget sih waktu itu karena memang ya ekspektasinya udah tinggi dan memang punya kapasitas gitu untuk lolos sebenarnya. Cuman ya takdir berkata lain memang harus lebih banyak berlatih dan lebih banyak menjajal kompetisi dan itu hikmahnya gitu. Jadi lolos belakangan ya mau nggak mau kita ikut banyak kompetisi dan di situ mental bertandingnya terbentuk gitu dan juga kita bisa melihat peta persaingan secara langsung gitu teman-teman yang masih berjuang ini buat lolos itu. Udah puas dengan pencapaian yang sekarang? Kalau sampai hari ini? Kalau dikatakan puas sih belum kayaknya. Belum. Udah dapat medali emas. Udah jadi juara dunia medali emas untuk World Climbing Series. Mau ngapain lagi? Belum puas juga? Belum, kayaknya masih pengen Olimpiade lagi ya. Oh, kan masih bakal keren gitu bisa punya medali emas di 2 kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih buat atlet gitu. Jadi target berikutnya adalah Olimpiade Los Angeles 2028. 2028 Olimpiade Los Angeles ya. Apa targetnya? Emas, kemudian speed? Oh iya, targetnya di speedman emas gold. Masih tersisa 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lagi ya? Iya, kurang lebih 2 tahun. Dan kualifikasinya mulai tahun depan, 2027 itu udah mulai kualifikasi menuju ke Los Angeles. Dalam waktu dekat, yang paling dekat sebenarnya adalah Asian Games ya, bulan September. Oke. Target di Asian Games? Targetnya sama juga emas. Dengan kondisi apapun saya coba memaksimalkan dan mengoptimalkan ya potensi yang ada lah gitu dengan keadaan bagaimanapun yang pasti saya mencoba untuk bertanggung jawab nih amanah yang udah memang saya ambil itu untuk mewakili Indonesia di Asian Games dan saya upayakan memberikan yang terbaik dan target pribadi saya sih tetap gold. Oke, ini kalau kita main ke rumah Pontianaknya isinya medali semua kayaknya ya. Dari mulai ruang tamu sampai kamar kayak medali udah nggak kehitung ya? Berapa? Ada berapa? 40, 50? Total. Kalau total mungkin ya 30-an mungkin ya kalau yang lokal, regional sama pinjam satu boleh nggak? Boleh. Kalau buat foto-foto boleh. Oh, buat tapi foto dibalikin. Oh, balikin. Oke. Itu target untuk perolehan medali untuk event olahraganya ya. Kalau target untuk diri sendiri untuk ada di cabang olahraga panjat tebing ini apa? Masih pengen terus bertumbuh, pengen banyak belajar ya. Nggak cuma prestasi di panjat tebing, pengen juga punya kontribusi gitu. Regenerasi ya, pengennya ngelihat ada Fredrik Junior kan? Pengen ngebangun olahraga panjat tebing juga karena ya PR kita makin lama makin numpuk karena kompetitor kita ini memang udah serius dan mereka menyiapkan segala sesuatu itu dengan maksimal gitu. Dia punya sumber daya manusia, dia punya semua sumber daya mereka keluarin jor-joran demi prestasi di olahraga panjat tebing dan kita memang ya harus mau nggak mau ya harus mengimbangi gitu. Kita harus belajar lagi, kita harus mempersiapkan semuanya. Gitu. Jangan lengah ya. Jangan lengah. Kita jadikan kekuatan Fredrik, atlet panjat tebing Indonesia ini untuk bisa semakin berkompetisi, compete sama negara-negara lain gitu ya. Dan bisa menaklukkan dunia. Jadi orang mindsetnya adalah panjat tebing, kejuaraan dunia Indonesia. Iya. Terima kasih, sukses sekali lagi. Terima kasih sudah memberikan satu torehan prestasi untuk Indonesia. Ini kado untuk kemerdekaan HUT RI tentunya. Kita tunggu nanti Asian Games, Los Angeles Olympic
ya kan, dan kejuaraan-kejuaraan lainnya yang bisa semakin menambah prestasi untuk panjat tebing regenerasi tentunya ya. Sukses selalu untuk Fedrik Leonardo. Terima kasih sudah hadir di Talk Is Fun kali ini. Terima kasih Kak Fedrik. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami. 3 tadi ya. Kalian juara berapa? 1, 3-3-nya 1. Juara 1. 3-3-nya kalian juara 1. Hebat banget. Masih di Talk Is Fun. Masih soal prestasi, 2 atlet figure skating ini juga beberapa bulan lalu berhasil membawa pulang juara pada ajang ISI Asia World Ice Arena Beijing Figure Skating Championship. Kakak beradik Adena Tariza Ardani dan Inara Tariza Sarasvati memboyong 6 penghargaan sekaligus loh. Tidak hanya kemampuan teknis, keduanya memukau melalui penampilan bertema Wonderful Indonesia dengan kostum dan musik serta artistik yang indah. Keberhasilan Adena dan Inara membuktikan kualitas atlet muda Indonesia di kejuaraan internasional serta memadukan olahraga dengan promosi budaya. Selamat ya Adena dan Inara, jadi tertarik nih belajar ice skating bareng Adena dan Inara? Sejak usia berapa sih berani mencoba dan serius menekuni ice skating? Di momen perayaan atau Perikatan Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini ada juga torehan prestasi yang berhasil disumbangkan oleh 2 atlet figure skating. Sudah hadir bersama saya di Talk Is Fun. Ini dia. Coba perkenalkan dirinya masing-masing. Siapa namanya? Inara. Inara. Umur 8. Umur 8 tahun. Adena umur 11 tahun. Adena umur 11 tahun. Kita kasih tepuk tangan. Ya ampun. Jadi Adena dan juga Inara adalah kakak beradik. Ya. Yang mana yang kakaknya? Aku. Oh, kirain yang ini, bukan? Oh, bukan. Aku mau ngucapin selamat dulu. Jadi Adena dan juga Inara baru pulang, baru menang jadi juara di Beijing. Coba boleh dijelasin itu acara apa, kejuaraan apa sih? Kemarin kita ikut eventnya ISI Asia. Kita ikut 3 event. 2-nya itu solo dan 1-nya itu couple. Couple tuh berdua atau? Ya, couple berdua. Kalian couple berdua kakak beradik. Ya. Dan dari event itu dari 3 tadi ya. Kalian juara berapa? 1, 3-3-nya 1. Juara 1. 3-3-nya kalian juara 1. Hebat banget. Kok bisa? Coba Adena dulu jelasin figure skating itu apa sih sebenarnya? Figure skating itu kayak olahraga menari di atas es gitu. Oh, jadi menari di atas es. Jadi kalian ini lebih menonjolkan sisi artistiknya, kemudian untuk budayanya gitu. Oke, dari umur berapa kalian latihan? Coba kamu dulu. Inara dari umur berapa? 4. Dari umur 4 tahun udah main ice skating, udah latihan ice skating. Oke. Kamu dari umur? Kayaknya 7 atau 8 gitu. Oh, jadi yang duluan kakaknya dulu nih. Abis itu kamu Barengan. Oh, barengan. Kenapa tertarik dengan ice skating? Karena dulu sebenarnya kita itu sering main sepatu roda gitu. Oh, jalan-jalan dengan tahu dong. Jalan-jalan dengan sepatu roda. Oke, enggak. Kamu awalnya suka main sepatu roda. Ya, Oke. terus kita lagi jalan-jalan terus iseng nyobain ice skating. Terus tiba-tiba suka terus dilanjutin les gitu. Oh,
langsung lanjut les, abis itu konsisten sampai sekarang. Iya. Susah nggak? Lumayan. Lumayan, susah latihannya. Tante soalnya nggak bisa main sepatu roda, ice skating pun Tante nggak bisa. Berjalan di atas itu sangat susah. Bisa diajarin nggak? Bisa. Kalian bisa ngajarin Tante? Bisa. Oh bisa, oke. Kalian nggak grogi, nggak takut? Enggak. Enggak? Ya. Heeh. Karena dari pas kita perform ice skating kita belum tahu lawannya itu tuh berapa. Oh, terus pas kalian tahu, pas kalian nyampe sana gimana? Kayak takut nggak? Deg-degan nggak? Nervous nggak? Ya lumayan. Soalnya kan belum pernah ketemu juga ya. Oh oke. Terus pas kalian diumumin, kalian menang juara 1, 3 kali dong berarti diumumin ya? Kan tadi 3 kategori kan? Gimana? Nyangka nggak menang? Nyangka banget. Nyangka banget? Wow, nggak apa-apa. Kamu bagus, kamu percaya diri. Berapa dalam 1 minggu tuh memang seberapa rutin kalian latihan? Biasanya sih 2 kali yang yang wajib itu 2 kali. Tapi biasanya ada juga hari Sabtu, tapi itu gak rutin gitu loh. Biasanya enggak, biasanya iya gitu. Nah, lebih asik mana? Tampil berdua atau tampil sendiri? Kan tadi ada yang couple kan? Iya. Lebih kamu dulu, Adena dulu. Lebih seru couple sih, soalnya kan kayak banyak. Jadi kita harus kompak gitu kan, sampai aku harus aba-abain Inara tanpa ketahuan jurinya gitu. Jadi aku ngomong gitu. Oke. Kalau kamu lebih seru mana? Yang tampil Lebih berdua? seru couple. Oh, lebih seru couple. Karena enak ya sama kakak juga ya. Iya. Nah, aku tuh dapat bocoran di kategori Family Spotlight. Adena tuh sama Inara membawakan tema Wonderful Indonesia dengan kostum dan musik Indonesia. Ya. Gimana rasanya kamu bisa mempromosikan, ngenalin ini loh Indonesia, ini loh budayanya, kostumnya ke orang-orang luar negeri? Rasanya senang banget sih, kan budaya Indonesia itu unik-unik dan indah-indah ya. Jadi bangga bisa nunjukin budaya Indonesia ke orang-orang di sana. Oke, kalau kamu? Kalau aku senang karena negara lain bisa lebih mengenal Indonesia. Oke, ada yang pernah pas kamu kemarin pakai kostum itu di sana gitu, ada yang nanya-nanya nggak, mungkin dari peserta dari China gitu, itu apa sih gitu, penasaran itu kostum apa gitu, nanya-nanya nggak? Kalau nanya sih enggak ya, soalnya kan ngobrolnya susah ya bahasanya. Tapi suka banyak yang muji cantik bajunya, terus aku ngerasa pas aku jalan-jalan juga banyak yang liatin gitu. Oh iya? Iya. Ini kan kalian kompak ya kakak beradik. Aku seneng ngeliat ya dua-duanya sama, ini suportif, saling support, saling dukung, punya hobi yang sama. Nah, gimana kalian suka nyemangatin? Pasti kan capek nggak? Capek, apalagi sekolah ya. Iya. Iya kan. Nah kalau misalkan Inara gitu udah capek, Adena suka nyemangatin nggak? Atau mungkin kalau Adena capek atau misalkan lagi bete, lagi nggak mood, Inara suka nyemangatin kakak nggak? Enggak. Enggak? Enggak. Jujur sekali. Kalau kamu? Enggak juga. Enggak juga. Oh, mereka memang resilience ya. Bagus-bagus. Jiwanya memang sudah dipupuk sekuat itu pokoknya sama tempaan orang tuanya. Oke. Ada kejuaraan event olahraga lagi mungkin yang akan kalian ikuti dalam waktu dekat atau mungkin beberapa bulan? Insya Allah kita bakal ke Hong Kong pakai program Indonesia. Oke. Sampai kapan mau jadi atlet figure skating? Sampai gede nanti. Sampai gede nanti. Bangga nggak jadi orang Indonesia yang bisa norehin prestasi di ajang internasional? Bangga. Bangga. Coba bilang, aku bangga jadi anak Indonesia gitu. 1, 2, 3. Aku bangga jadi anak Indonesia. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih kalian berdua. Aduh kamu jauh gak apa. Yang penting
semangat terus, ya kan? Aku pokoknya pengen ngelihat nanti jadi atlet-atlet ice skating. Kamu bisa contohin nggak kalau ice skating tuh gayanya gimana sih? Coba berdiri, bisa nggak? Nara? Oh, aku bisa loh. Coba, aku nggak lincah di atas es, tapi mungkin aku bisa di sini. Gimana? Wih. Oh, oke. Coba pegangin. Susah ya pakai rok gini. Aku bisa loh. Gimana? Aku bisa diajak main ice skating. Terima kasih kalian berdua, sukses pokoknya. Ditunggu prestasi-prestasi lainnya. Ini adalah bagian dari Indonesia untuk Indonesia, anak-anak Indonesia yang luar biasa. Terima kasih kalian berdua. Bye. Tentu saja kita masih akan kembali tetap di Talk is Fun. Coba kita lagi gini. Gitu ya. Haru, senang, bangga, dan terhormat banget karena maksudnya untuk nyanyi di depan 70.000 orang dengan entusiasme yang sangat tinggi pada saat itu ya. Halo, nama aku Shana Shannon. Aku adalah seorang penyanyi. Lantunan lagu Tanah Airku yang dinyanyikan penyanyi muda Shana Shannon sontak menggetarkan lautan puluhan ribu penonton di Gelora Bung Karno usai laga Timnas Indonesia melawan China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Penampilan Shana menjadi penutup indah usai Indonesia memastikan kemenangannya. Lagu karya Ibu Su tersebut menggema dan dinyanyikan seisi GBK dengan semangat nasionalisme. Shana sebenarnya bukan sosok baru di industri musik. Sejak usia 9 tahun, ia kerap mengcover lagu kebangsaan dan sejumlah lagu nasional yang membuatnya kian dikenal. Atas konsistensinya, pada 2016, Shana pun dinobatkan sebagai Duta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Gubernur Anies Baswedan. Satu dari sekian banyak momen yang menyentuh dan membangkitkan rasa nasionalisme kita adalah mungkin beberapa di antara Anda pernah menyaksikan pertandingan Timnas, kemudian ada satu pertunjukan atau persembahan seorang penyanyi perempuan muda menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu rasanya mungkin sangat menggetarkan, haru, bangga, semuanya campur ada di sana. Dan sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Shana. Halo. Ini adalah yang menggetarkan puluhan ribu jiwa yang ada di GBK saat itu. Kebayang sih rasanya. Tapi gimana jadi kamu ketika kamu ada di bawah, di tengah gitu ya, menyanyikan lagu Tanah Airku, ditonton 60-70 ribu orang yang ada, 70 ribu orang yang ada di GBK. Gimana, Shan? Pastinya kayaknya nggak bisa digambarin dengan kata-kata ya perasaan waktu itu. Campur aduk banget, pastinya ada rasa haru, senang, bangga, dan terhormat banget karena maksudnya untuk nyanyi di depan 70.000 orang dengan entusiasme yang sangat tinggi pada saat itu ya. Dan aku ngerasa aku bersyukur banget karena masyarakat Indonesia sangat suka dengan lagu Tanah Airku versi aku. Oke, itu terjadi tahun lalu ya, ketika pertandingan Timnas di GBK ya? Iya, betul. Oke, padahal tapi mungkin itu bukan yang pertama untuk Shana untuk bisa menunjukkan penampilan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu Indonesia gitu ya di depan banyak orang. Karena pun juga sebelumnya juga pernah berangkat dari mungkin dari beberapa pertandingan atau event kejuaraan ya? Pernah nyanyi di Piala Presiden juga untuk pertandingan sepak bola, tapi yang kemarin itu kualifikasi Piala Dunia waktu Timnas lawan Cina. Oke, pas pertama kali di approach gitu untuk penampil di sana gimana? Iya. Antara excited banget tapi nervous banget, pastinya apa ya campur aduk banget sih. Bersyukur banget untuk pengalaman itu karena itu such an unforgettable moment in my life. Oke, kita senang melihat ada
perwakilan dari generasi muda karena umurnya masih 20 tahun ya, masih sangat muda. Dan kita kenal Shana itu sebagai penyanyi yang juga suka mengcover lagu-lagu nasional. Salah satunya adalah Indonesia Pusaka. Kenapa ada ketertarikan itu? Kenapa lagu nasional? Ceritanya aku memulai cover lagu-lagu dan upload di YouTube itu pada saat aku umur 9 tahun. Oh iya. Iya. Masih SD waktu itu. Masih SD. Sebenarnya suka nyanyi itu dari lama, tapi karena memang anaknya pemalu banget, akhirnya baru bisa di-convince itu pada saat aku umur 9 tahun. Dan karena waktu itu masih umur 9 tahun, jadi otomatis orang tua aku yang lebih mengambil keputusan dan mengarahkan aku kira-kira kemana. Jadi waktu itu aku diskusi sama orang tua aku, dan orang tua aku memutuskan kayaknya kalau anak umur 9 tahun nyanyi lagu yang cinta-cintaan belum pantas belum ya. cocok. Iya, karena juga belum ngerti. Jadi akhirnya mereka yang mengarahkan aku untuk menyanyikan lagu-lagu nasional aja. Oke. Sambil berjalannya waktu, kamu pun akhirnya dikenal sebagai duta lagu kebangsaan Indonesia pada tahun 2017 kalau tidak salah. 2016 kalau 2016. Oke. Gimana awal mulanya ketika kamu dinobatkan atau diminta sebagai duta lagu kebangsaan Indonesia? Karena saking seringnya kamu menyanyikan lagu-lagu nasional, ya kan? Karena kita tahunya kalau mungkin anak-anak di usia belasan kan lagu modern atau mungkin sekarang lagu K-pop gitu. Iya. Jadi tahun 2016 itu Mama dikontak oleh salah satu agensi yang ingin aku ikut seleksi. Karena waktu itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada program di mana mereka reorkestra kembali lagu Indonesia Raya untuk mereka sosialisasikan ke seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Jadi lagu Indonesia Raya itu mereka tampilkan di seluruh bioskop sebelum film dimulai, dengan harapan ketika penonton mendengar mereka bisa memberi hormat dengan cara berdiri dan nyanyi. Dan waktu itu mereka lagi nyari penyanyi. Waktu itu nggak nyangka banget sih, karena mereka kasih tahu kalau untuk seleksi ini ada banyak banget nama besar, dan pada saat itu aku masih umur 10 tahun, baru mulai nyanyi setahun, mulai cover tahun 2015. Jadi nggak nyangka banget, tapi itu suatu kehormatan banget buat aku. Oke, menanamkan rasa atau nilai nasionalisme ke diri kita tuh kan beragam caranya, ya kan? Tapi tujuannya semua tetap sama. Mungkin kalau cara di sana kan adalah dengan menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian lagu-lagu yang sifatnya lagu-lagu nasional gitu. Nah, tapi menurut kamu gimana sih sebenarnya kita harus menanamkan nilai nasionalisme di diri kita sendiri, khususnya untuk anak-anak muda? Menurut aku sesuai dengan passion kita aja, karena passion aku memang dalam bernyanyi. Jadi cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah untuk konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional. Dan aku bersyukur karena orang tua aku yang menanamkan itu dari kecil. Bukan hanya mereka mengarahkan aku untuk menyanyikan lagu nasional, tapi waktu aku kecil umur 9 tahun itu mama aku juga menjelaskan apa meaning atau arti dibalik setiap lagu nasional yang aku nyanyikan. Jadi ketika aku nyanyi, aku bukan hanya sekedar nyanyi aja, tapi juga mengerti apa itu lagu Tanah Airku itu seperti apa. Dan value nasionalisme itu kan penting ya kan untuk semua orang, khususnya untuk bagaimana anak-anak muda ini lebih mencintai negaranya, lebih tahu budaya bangsanya. Nah, tapi dengan tergerusnya atau adanya budaya-budaya modern, sehingga menurut kamu gimana caranya supaya itu lebih relevan di anak-anak muda zaman sekarang gitu ya? Nggak ada salahnya juga untuk ada kenal dengan budaya modern, tapi core-nya ya kan untuk budaya bangsa sendiri, nasionalisme itu juga paling penting, utama. Menurut aku sebenarnya DNA lagu-lagu nasional itu dan DNA lagu misalnya pop pada umumnya itu berbeda. Jadi ketika kita menyanyikan lagu-lagu nasional itu, lagu-lagu nasional ini kan sebenarnya udah ada sejak puluhan tahun yang lalu ya, sudah diciptakan, dan buktinya sampai sekarang itu generasi muda tahu lagu-lagu nasional karena dilestarikan sampai sekarang, dinyanyikan terus-menerus. Jadi menurut aku lagu-lagu nasional itu akan terus relevan sebenarnya. As long as kita terus menyanyikan, terus melestarikannya. Karena
lagu sebagus apapun juga kalau misalnya kita nggak sering dengar, pastinya nggak akan nyantol di hati kita kan. Benar. Dari sekian banyak penampilan kamu menyanyikan lagu nasional, mana yang paling membekas? Wow, yang paling banyak ya sebenarnya, tapi menurut aku yang paling membekas ketika aku nyanyi di kualifikasi Piala Dunia itu, Tahun lagu lalu Tanah itu. Airku di GBK, dan juga ketika aku diberi kesempatan untuk memimpin lagu Indonesia Raya di opening ceremony of Asian Para Games tahun 2018. Oh iya. Ya, itu sangat memorable juga buat aku. Oke. Gimana? Aku sih nggak pernah ngebayang ya, dengerin orang nyanyi Tanah Airku atau Indonesia Raya di satu stadion aja tuh udah merinding gitu. Iya. Apalagi nyanyi sendiri, kamu sampai menitikan air mata gitu nggak sih setelah kamu perform? Atau itu selama kamu nyanyi sebenarnya tuh kamu nahan? Sebenarnya ada banyak sekali momen, apalagi waktu nyanyi di GBK, karena waktu nyanyi Tanah Airku kan satu stadion nyanyi bareng. Iya. Jadi pastinya untuk mendengar 70.000 orang menyanyikan Tanah Airku, dan waktu itu euforianya juga lagi seru-serunya, merinding banget, dan aku juga nahan nangis banget. I think semua orang juga bakal gitu kalau ada di posisi itu. Pasti sih ya, pasti ya. Oke, apa yang membuat kamu merasa bersyukur sekali sebagai bagian dari Indonesia? Banyak sih. Tapi menurut aku yang paling utama adalah karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Ada banyak sekali perbedaan di antara kita. Maksudnya Indonesia terdiri atas puluhan ribu pulau dan ada banyak sekali bahasa, suku. Tapi kita bisa menjaga kesatuan itu dan tetap menjaga kebersamaan itu, menurut aku it's such an amazing thing for our country to have. Kalau kamu mendapatkan opportunity in the future gitu untuk bisa mempromosikan atau memperkenalkan Indonesia kepada dunia melalui suatu penampilan, tentunya dengan capability yang kamu punya, keahlian yang kamu punya, apa yang mau kamu tampilkan? Aku ingin tampilkan suaraku dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, karena aku ingin dunia lebih tahu tentang Indonesia lewat suara aku. Mungkin cerita sedikit juga, ketika aku dipilih untuk memimpin lagu Indonesia Raya di Asian Para Games, aku dikasih tahu kalau sebenarnya yang milih aku itu direktur Olimpiade yang orang Itali, karena dia melihat aku cover lagu nasional itu di YouTube. Jadi menurut aku dengan kita terus menyanyikan lagu-lagu nasional and show it to the world, misalnya lewat social media, itu akan sangat impactful untuk us and also for our country. Kadang-kadang kita sibuk melihat dunia luar, tapi kita lupa dengan apa yang kita punya sendiri yang sebenarnya itu jadi value ya. Oke. Perjalanan kamu masih panjang, tentunya kita berharap akan dapat selalu melihat penampilan kamu di setiap pertandingan, tidak hanya sepak bola, tapi mungkin cabang olahraga lain atau mungkin event olahraga yang lebih besar lagi. Apa yang mau kamu sampaikan di momen kemerdekaan kali ini untuk anak-anak muda Indonesia juga bisa semakin menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka, bangga terhadap Indonesia dengan apa yang mereka punya? Oke, pesan aku untuk generasi muda, setiap kita itu sebenarnya sudah dititipkan talenta atau potensi dari Tuhan masing-masing. Jadi pakailah talenta atau potensi yang ada dalam diri kita agar kita nggak hanya berguna untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa berguna untuk banyak orang dan terutama untuk bangsa dan negara kita. Oke, very good to hear. Terima kasih sudah bergabung di Talk Expand kali ini. Semoga sukses terus untuk studinya, untuk pendidikannya, karena sekarang sedang kuliah psikologi ya. Oke. Dan juga tentunya untuk karirnya. Dan Shana juga akan memberikan satu penampilan untuk kita semua menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah Airku. Kita simak penampilan dari Shana.
tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang.